warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kami dari kelompok 6 PDB 63 sedang berada di Monumen Tugu Pahlawan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Salma Zara dari Fakultas Ilmu Budaya. Saya Aisyah Dinda dari Fakultas Kedokteran Gigi. Saya Faradila Putri Pusmawati dari Fakultas Vokasi. Saya Elsa Salah dari Fakultas Kedokteran Hewan. Saya Siti Mesya Yunaftanazia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Dermala Jamila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ayo ikuti kami belajar mengenang perjuangan bela negara pahlawan kita di Monumen Tugu Pahlawan. Yuk! Berikut merupakan peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945. Insiden ini dipicu oleh provokasi pengibaran bendera Belanda setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah penundingan dari pihak Belanda gagal, sekelompok pemuda Surabaya dengan gagah berani naik ke hotel dan merobek bagian biru bendera, menyisakan bendera merah putih yang kemudian dikibarkan, menjadikannya simbol perlawanan dan semangat perjuangan rakyat Surabaya. Berita proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan juga Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta tidak segera diketahui oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh. Di Surabaya sendiri, rakyat dapat mendengarkan berita tersebut melalui media koran, juga radio Hosokyoku yang memberitakan tentang proklamasi kemerdekaan tersebut. Sayangnya, pemerintahan Jepang tidak segera menerima atas keputusan hal tersebut sehingga seluruh berita dibungkam dan disensor tentang berita tersebut, dan sehingga area-area Surabaya sendiri memberikan cara untuk menyebarkan proklamasi tersebut dengan cara menyebarkan teks proklamasi menggunakan bahasa daerah, yakni bahasa Jawa, juga bahasa Madura. Untuk membangun kekuatan pasca proklamasi, pemerintah Surabaya mengadakan adanya kekuatan-kekuatan dari seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu. Sehingga dengan cara tersebut, langkah konkret pemerintahan yang ada di Surabaya membangun badan-badan pemerintahan, maka dibentuklah badan pemerintahan seperti Polisi Istimewa, BKR, KNI, dan lain sebagainya. Oke, jadi setelah peristiwa kemerdekaan Indonesia, Surabaya menjadi pusat perjuangan pertahanan kemerdekaan. Nah, ketegangan di kota Surabaya meningkat ketika pasukan sekutu meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjata dan menyerah tanpa syarat. Tetapi, rakyat Surabaya menolak akan hal tersebut. Dan terjadilah peristiwa pada 10 November 1945, pecahlah pertempuran di Surabaya menunjukkan keberanian dan semangat yang luar biasa dari rakyat Surabaya. Dan tanggal 10 November diperingatilah Hari Pahlawan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, berikut merupakan ilustrasi dari Rumah Sakit Simpang Tempo dulu.
filosofi atau gambaran besar untuk pembangunan Tugu 10 November 1945. Di belakang kami merupakan Monumen Tugu Pahlawan yang berada di Surabaya. Tugu Pahlawan ini menjadi simbol keberanian, semangat dan perjuangan arek-arek Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945. Tugu Pahlawan ini menjadi ikonik kota Surabaya dan juga sebagai simbol kemerdekaan perjuangan rakyat Surabaya. Bentuknya seperti paku terbalik dengan tinggi 41,15 meter dengan 10 lengkungan dan 11 ruas, merupakan tanggal 10 bulan 11 di tahun 1945 yang merupakan tanggal bersejarah bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di belakang ini merupakan Monumen Soekarno-Hatta ketika sedang membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Thank you.